Baik, terima kasih ya. Kali ini teman kita namanya Ella Aminatus Jahro. NIM-nya adalah 111120123. Kali ini dia akan mencoba menjelaskan skripsi tentang analisis pengaruh citra pasar tradisional terhadap kepuasan konsumen. Tentunya dalam program studi manajemen Fakultas Ekonomi USB PKP, ngambil dari tahun 2023 ya. Oke, kalau itu kita lihat bersama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan analisis pengaruh citra pasar tradisional terhadap kepuasan konsumen studi kasus di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, skripsi oleh Winda Fitria Septiani, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Latar belakangnya, dengan berkembangnya zaman, keberadaan pasar tradisional mulai bergeser dengan pusat perbelanjaan modern. Konsumen memiliki gaya hidup yang terus didorong, berubah, dan dikendalikan pengelola pasar modern karena lebih murah, terdapat diskon, hadiah, dan jaminan kualitas. Hal tersebut membuat penurunan omset yang berdampak pada konsumen di Pasar Beringharjo. Salah satu strategi untuk mempertahankan konsumen agar puas dengan memberikan kesan dan citra yang baik di mata pelanggan dengan 4 faktor seperti harga, pelayanan, kualitas, dan lingkungan fisik. Identifikasi masalahnya, beberapa konsumen yang merasa harga yang ditawarkan para penjual di Pasar Beringharjo berbeda padahal barang yang dijual sama. Beberapa konsumen yang menilai barang di Pasar Beringharjo masih mahal. Dan yang ketiga, pedagang yang memberi pelayanan terlalu lama karena jumlah konsumen dan penjual yang ada tidak sebanding. Dan selanjutnya, beberapa penjual yang kurang ramah dalam melayani konsumen. Beberapa barang yang dijual di Pasar Beringharjo yang memiliki kualitas kurang baik. Dengan adanya berbagai barang yang berbeda serta kualitas yang berbeda dijual di Pasar Beringharjo, kerap kali membuat para konsumen kebingungan untuk menentukan barang mana yang akan dibeli. Kurang adanya informasi secara tertulis tentang tata letak pasar sehingga para konsumen harus bertanya pada petugas. Yang terakhir, kurang tertatanya tempat parkir sehingga menyebabkan kemacetan di dalam pasar ketika sedang ramai pengunjung. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta? Yang keempat, bagaimana pengaruh lingkungan fisik terhadap kepuasan konsumen di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta? Yang terakhir, bagaimana pengaruh harga, pelayanan, kualitas, dan lingkungan fisik secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta? Di sini ada 4 penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan sumbang ilmu pengetahuan khususnya dalam kepuasan konsumen terhadap pasar tradisional yang ada di Yogyakarta, menjadi rujukan penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian mengenai citra pasar tradisional terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi peneliti dapat memahami faktor-faktor yang dijadikan untuk mengetahui citra pasar tradisional terhadap kepuasan konsumen, dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi. Bagi masyarakat dapat menjadi pertimbangan untuk lebih tertarik berbelanja di pasar tradisional. Bagi pengguna informasi dapat memberikan informasi yang positif dan bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut dalam konteks permasalahan yang berkaitan. Di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama ada jenis pasar, lalu pasar modern dan pasar tradisional. Lalu yang pasar modern semakin berkembang, lalu pasar tradisional itu semakin berkurang. Lalu di analisis pasar tradisional semakin berkurang, diadakannya untuk mempertahankan pasar tradisional diperlukan citra pasar. Yang pertama, harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, lokasi, dan keragaman barang. Lalu diturunkan lagi keadaan pasarnya Beringharjo. Harganya dapat ditawar
membuat kegiatan jual beli tetap berjalan dan kepuasan konsumen dipengaruhi oleh citra pasar itu sendiri. Ada 4 faktor yang menjadi acuan, yaitu harga, pelayanan, kualitas, dan lingkungan fisik yang berdampak kepada kepuasan konsumen itu sendiri. Di sini ada metodologi penelitian. Dari faktor yang ada, peneliti mengambil 4 faktor berupa harga, pelayanan, kualitas, dan lingkungan fisik. Ini dilakukan melihat keadaan pasar Beringharjo menjadi salah satu pasar yang menjual harga kebutuhan primer dan sekunder yang lebih murah dan dapat ditawar. Di sisi pelayanan, dilihat penjual yang berjualan dari pagi hingga sore hari agar memudahkan para konsumen. Dari kualitas, terfokus pada produk yang tak kalah dengan pasar modern dengan banyak pilihan produk dan kualitas yang berbeda. Pada lingkungan fisik menjadi faktor yang mempengaruhi dengan adanya penataan ruang akan lebih memudahkan konsumen berbelanja dan mudah pengunjung membuat nyaman. Lalu ada citra pasar tradisional adalah variabel independen atau bebas yang dapat diukur melalui dimensi harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik yang bisa disebut dengan X1, X2, X3, dan X4. Adapun variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah kepuasan konsumen atau Y. Di sini ada metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama, jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian asosiatif kausal. Lalu ada pendekatannya menggunakan kuantitatif. Jenis datanya yaitu data primer, sumber pertama dari individu seperti wawancara atau pengisian kuesioner. Sumber data diperoleh dari tanggapan responden melalui kuesioner tentang harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, dan kepuasan konsumen yang melakukan pembelian pada pasar Beringharjo, Yogyakarta. Di sini ada teknik pengumpulan data, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Lalu ada teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif. Lalu ada analisis regresi linear berganda, di mana ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji linearitas,